warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 277 Jakarta, Ibu Dr. Anda Dwi Eko Susulawati yang saat ini sedang berhalangan hadir. Yang terhormat Bapak Wakil Kurikulum kita, Bapak Abdul Wahab. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang saya banggakan. Terima kasih Bapak dan Ibu semua sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kemurahannya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kegiatan kita. Sebagai Bapak dan Ibu, saat ini kita akan mulai kegiatan kita, yaitu adalah pemetaan aset atau modal di sekolah SMP Negeri 277. Dan saat ini juga kita sudah kedatangan dua tamu yang luar biasa, Bapak Maulana Ramadan dan Bapak siapa kok? Bapak Rizal dari Puskesmas Rawabadang Utara. Betul? Betul, terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk sini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Abdul Wahab sebagai Wakil Kurikulum, juga sebagai perwakilan ya, karena Ibu Kepala Sekolah sedang tidak bisa mengikuti kegiatan kita bersama-sama. Silakan Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Maulana Ramadan selaku petugas dari Puskesmas Rawabadang Utara, Pak ya. Kemudian Bapak Rizal yang saya hormati pula. Kemudian yang saya hormati Ibu CGP ya, calon guru penggerak, Ibu Tias Kartiko Sutawi SPD, dan Ibu Siska Arisabul SPD. Dan tidak lupa kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, semoga tetap bahagia dan hidup dengan enjoy. Jadi ada 7 modal aset. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua finansial, yang ketiga politik, 4 agama dan budaya, kemudian sosial, yang keenam modal fisik, dan yang ketujuh adalah modal lingkungan. Adapun dari ketujuh modal ini yang kita miliki dengan sungguh-sungguh dan merupakan potensi yang sangat besar, saya kira adalah modal yang pertama yang sebelah sini Bapak Ibu. Nah, modal manusia, atau bisa dikatakan sebagai diri kita sendiri, sebagai guru atau sebagai stakeholder, pendidik, tenaga kependidikan beserta dengan muridnya. Kemudian yang kedua, nah ini penting banget ya nggak Bapak Ibu. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa jalan ya. Modal finansial. Kemudian modal politik, kebijakan, agama dan budaya, sosial dan lain-lain. Jadi kan modal manusia ada guru, murid, stakeholder, dan tadi mungkin Pak Maulana. Apakah menurut Bapak Ibu ada tambahan lagi dengan modal manusia ini, apalagi menurut Bapak Ibu kira-kira? Iya, jadi iya untuk modal manusia mungkin contoh lainnya ada apa aja Ibu Riyama selain guru, murid, stakeholder sekolah gitu. Oh iya benar, masyarakat sekitar juga bisa menjadi modal manusia. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Riyama. Bu Riyama yang beragam. Apakah mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu mengenai aset yang bisa kita manfaatkan terkait dengan agama dan budaya? Mungkin Bu Ros silahkan menambahkan Ibu.
kegiatan keagamaan yang sering dilakukan baik Kristen maupun yang Muslim itu sudah berjalan. Namun masih harus ditambahkan lagi dengan kegiatan-kegiatan seperti waktu awal pertama biasa kita ibadah di pagi dan siang hari, namun saat ini itu tidak ada lagi. Seharusnya itu harus modal utama juga untuk anak-anak menambah karakter mereka supaya lebih giat lagi dalam beribadah. Baik, terima kasih Bu Ros. Boleh tepuk tangannya untuk Bu Ros. Dan ada modal sosial, di mana ini bisa saja terkait dengan non-governmental organization atau dengan pemerintah atau kedinasan. Nah, untuk modal sosial ini terkait dengan kegiatan kita di hari ini, Bapak Ibu. Jadi kita mengundang narasumber kita, Bapak Maulana Ramadan, yang merupakan salah satu aset kita itu dalam modal sosial, yaitu terkait dinas kesehatan ya Pak ya. Ya, khususnya dari Puskesmas Rawabadak 2. Oh iya, Puskesmas Rawabadak gitu. Jadi di sini kita akan persilahkan kepada Bapak Maulana Ramadan sebagai narasumber kita, yakni Puskesmas sebagai aset sekolah. Kepada Bapak Maulana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada Ibu dan Bapak Guru. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Siska yang telah menghubungi saya terkait pesannya tersebut untuk menjadi narasumber untuk memaparkan apa saja manfaat sekolah sih dari keberadaan Puskesmas di wilayah dekat sekolah. Sebelumnya antara adalah SMP 277. Izin kalau saya salah lambang atau yang sampingnya Tuturi Handayani sebagai lambang pendidikan, dan kita lambang Puskesmas Indonesia, dan yang terakhir itu lambang Puskesmas Koja. Next. Setelah pelayanan kesehatan baik promotif maupun preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Dari pasal 1 ini bisa dijelaskan arti dari Fasilitas itu kita bisa dari promosi kesehatan, yaitu bersifat promotif, pencegahan atau preventif, ataupun kuratif, bagaimana cara kita mengobatinya, maupun rehabilitatif, bagaimana cara memulihkannya. Pada pasal kedua dikerucutkan kembali atau dirincikan kembali maksud dari pusat kesehatan masyarakat atau yang biasa disebut dengan Puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan. Dalam tingkat pertama, yaitu kita tingkat yang paling terendah di suatu wilayah, dengan mengutamakan upaya promotif, preventif di wilayah kerja. Jadi dikerucutkan kembali apa sih itu tugas dari Puskesmas tersebut, dibagi menjadi dua, antara lain di bagian upaya kesehatan masyarakat yang bergerak di bidang masyarakat atau kalau kita bahasanya orang lapangan, atau juga upaya kesehatan perseorangan itu di bagian individu orang dalam gedung. Laksanakan trias UKS sebagai berikut: pendidikan, pelayanan, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Oleh sebab itu kita kembali kepada poin pertama, bagaimana modal sosial kita terhadap sekolah sebagai berikut. Kita masuk ke sekolah terkait promosi kesehatan, bahaya-bahaya yang terjadi terkait tren isu kayak poin utama, apa sih peran Puskes, apa sih manfaat Puskes yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Ini adalah bukti-bukti kerjasama kita. Nah, ini salah satu kerjasama kita, ini screening aksi cepat bergizi pada tahun lalu 2023. Ini diantaranya kita sekolah kantin sehat ya Pak ya, kalau nggak salah ya, kantin sehat pada tahun 2023 bulan Mei. Ini kita kunjungan kepada perizinan kepada Ibu Kepala Sekolah. Next. Sampai 277. Foto tersebut adalah saya dapat dari zaman Bu Ambar sebelum Bu Siti. Nah, kita kembali lagi, apa manfaat kita dari Puskesmas? Modal sosial kita apa? Kita turut hadir, turut membantu, turut mendukung dalam kegiatan program belajar. Itu bagian kesehatan, bagian guru, tapi bagian kesehatan kita. Jadi sedikit cerita, ini cerita lucu waktu saya cerita sama dengan Bapak. Ini di hari yang sama, di satu kejadian sama dalam waktu 3 jam yang sama. Pemetaannya, waktu dannya saya tidak cukup punya. Nah, jadi ini ada, benar Ibu, siswa Ibu ya?
Ini adalah rencana tindak lanjut kita. Jadi dari hasil yang terbaru kegiatan kemarin kita adalah screening hemoglobin atau screening anemia terhadap siswi kelas 7. Langsung kita TL, apabila hasilnya buruk di bawah 8, langsung kita ambil, kita angkut, kita bawa ke puskesmas untuk ditindaklanjut pemeriksaan yang lebih canggih melalui intravena. Masukkan ke SMP 277. Ya, Ibu dengan siapa namanya? Bu Yama. Riyama. Baik Bu Yama. Maaf ya sebelumnya ya, ada nggak sih pelayanan dari puskesmas ini pelayanan gratis kacamata untuk anak-anak kita, termasuk dilema bagi mereka bapak ibu guru di mana. Jadi karena memang Kosra di sini adalah mayoritas PGS, tapi nggak tahu PGS-nya kayak buat PGS. Puskesmas pemeriksaan mata dengan dokter langsung. Nanti ada tes apa itu? Ini lengkap. Apa tes yang warna yang A, Z, Sama angka huruf itu ya. Jadi tahu aku minggu berapanya dia. Setelah itu mungkin dibuatkan rujukan ke rumah sakit terdekat. Nah di rumah sakit terdekat itu nanti ditujukan ke apotik optik terdekat puskesmas apa atau. Oke, terima kasih Pak Maulana dan Pak Rizal sudah menjelaskan bagaimana puskesmas sebagai salah satu model atau aset bisa dikelola dan memberikan manfaat kepada sekolah SMP 277 utamanya kepada peserta didik. Sebenarnya mungkin kalau Bapak dan Ibu guru di sini sadar atau aware ya, Pak Maulana ini sebenarnya udah sering bolak-balik ke sini Bapak dan Ibu. Cuman mungkin ketemunya sama Bu Siti. Ya kan? Nah, waktu P5 Bangulah Jiwa dan Raganya kebetulan waktu itu narasumbernya dokter jiwa dari Pak Puskesmasnya Pak Maulana bukan ya? Yes. Siti. Nah, itu adalah salah satu ya kerjasama dan pasti saya sangat yakin sekali banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Rawabadak Utara 2. Baik Bapak dan Ibu, saya ada pantun tadi kan pantun pembuka. Sekarang pantun ya. Perahu kecil berlayar ke Atlanta, diterjang gelombang saat berkelana. Presentasi ini hanya sekedar data, semoga tetap memiliki makna. Semoga bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya kita berdoa dulu, berdoa dimulai.